Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Iklima Lubis. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan di suatu negara. Dasar dari profesi hukum dari aparatur negara Republik Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Adapun bidang-bidang dan tugas dari profesi hukum, yang pertama ada advokat. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tugas dari advokat ini sendiri ialah memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, bantuan hukum, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum kliennya. Yang kedua ada polisi. Tugas dari polisi ini ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga ada notaris. Tugas dari notaris ini ialah untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada hakim. Tugas hakim ialah untuk menegakkan keadilan di dalam ruang sidang pengadilan. Yang kelima ada jaksa. Tugas jaksa ialah untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya ada nilai moral dari profesi hukum. Yang pertama ada kejujuran. Sikap yang terdapat dalam kejujuran ini yaitu ada sikap terbuka dan sikap wajar. Yang kedua ada otentik. Otentik ini maksudnya ialah menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian kepribadian yang sebenarnya. Contohnya adalah tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya di sini ialah kesediaan untuk melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang diberikan dalam ruang lingkup profesinya. Yang keempat ada kemandirian moral. Kemandirian moral ini maksudnya ialah tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima ada keberanian moral. Maksud dari keberanian moral itu ialah kesetiaan terhadap hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Selanjutnya ada sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum. Jadi para pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi, karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri maupun sesama anggota masyarakat. Bahkan mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para pengemban profesi hukum harus bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kode etik, maka mereka harus mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan dalam video ini. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.